Eh, sudah, ini sepertinya. Oke, teman-teman semua, minggu kemarin kita sudah bahas tentang materi lambang dan sila dalam Pancasila. Dan minggu ini di materi pertemuan ketiga ini kita juga masih berkaitan dengan lambang dan sila dalam Pancasila. Sedikit saya ulas teman-teman semua. Ada dua konsep yang perlu kalian pahami di konsep lambang dan sila. Yang pertama dengan lambangnya sendiri, Garuda. Dan yang kedua adalah konsep atau kajian tentang silanya. Nah, ini. Jadi konsep yang pertama berkaitan dengan lambang, lambang negara, gitu ya. Kenapa harus Garuda? Kemudian maknanya dari lambang Garuda itu sendiri. Kemarin sudah saya jelaskan melalui video yang pertama. Jadi memang perlu dipahami teman-teman semua, tidak ada lambang lain yang bisa menyatukan Nusantara, bangsa kita, Indonesia, kecuali lambang Garuda itu sendiri. Ketika lambangnya bukan Garuda, maka kita akan terpecah-pecah dalam negara-negara yang berbeda hanya karena lambang. Ini karena kita terdiri atas berbagai macam pulau, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Ketika kita menggunakan salah satu simbol kesukuan, ketika kita menggunakan salah satu simbol keagamaan, ketika kita menggunakan salah satu simbol kedaerahan, maka hal tersebut cenderung tidak akan diterima oleh suku, agama, atau daerah yang lain. Nah, seperti yang saya contohkan kemarin, kalau lambang kita misalnya cendrawasih misalnya, maka orang-orang Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah itu cenderung tidak akan mau bergabung dalam satu agama. Tidak akan mau cenderung bergabung dalam satu negara. Kenapa? Lambang kenegaraannya hanya mewakili orang-orang Indonesia bagian timur. Atau kalau kita misalnya menggunakan lambang negara badak bercula satu misalnya, itu hewan endemik misalnya Indonesia. Orang-orang Indonesia bagian timur tidak akan mau bergabung dalam satu negara. Kenapa? Bagi mereka badak ini bukan cerminan dari fauna dari mereka. Atau kalau misalnya lambang kita bulan sabit misalnya, yang mencerminkan mayoritas penduduk kita Islam misalnya. Orang-orang yang non Muslim itu cenderung tidak akan mau bergabung dalam satu negara hanya karena lambang negara. Nah, ini. Tapi kemudian lambang Garuda ini yang dicetuskan oleh Sultan Hamid II atas berbagai macam masukan dari Ki Hajar Dewantara itu mampu menyatukan Nusantara. Karena lambang ini dikenal dan diterima oleh elemen masyarakat Indonesia. Apapun sukunya, apapun daerahnya, bahkan apapun agamanya. Walaupun sebagian orang, segelintir orang, itu kemudian menilai bahwa ini identik sekali dengan budaya atau keyakinan orang-orang Hindu misalnya, orang-orang yang beragama Hindu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Gitu. Tapi orang-orang yang non Hindu itu meyakini bahwa Garuda ini bukan hanya sekedar kepercayaan orang Hindu, tapi ini adalah budaya. Kenapa saya bilang ini budaya? Karena Garuda ini melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama Hindu dan Buddha ini agama yang pertama kali masuk ke Indonesia. Gitu loh. Jadi ketika kemudian mengagamakan orang-orang yang animisme, dinamisme, kemudian ini mendarah daging selama berabad-abad, Islam, Kristen, Katolik masuk, yang kemudian mempengaruhi masyarakat Indonesia sehingga dari Hindu banyak yang hijrah ke Muslim, dari Hindu banyak yang hijrah ke Kristen Katolik. Nah, ini terjadi apa ya? Semacam akulturasi budaya di situ. Ini. Maka walaupun sering saya bilang, walaupun kita sudah beragama Muslim saat ini misalnya atau sudah beragama Katolik misalnya, tapi nuansa Hindu Buddha tidak akan lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari nama saja misalnya.
Dari nama. Ada mungkin di lingkungan kalian ada namanya anak yang namanya Pandu. Pandu ini kan kisah Ramayana Mahabharata ini. Kemudian ada anak namanya Arjuna misalnya. Ada orang namanya Arjuna. Itu. Atau ada yang cowoknya namanya Bima misalnya. Atau misal ada yang namanya Rama misalnya. Atau ada yang perempuan namanya Sri. Atau bahkan kalian ada yang namanya Sri misalnya. Ini. Itu adalah nama-nama yang erat kaitannya dengan Sangsekerta sekali. Dengan bahasa-bahasa Sangsekerta. Dan kalau kita berbicara bangsa Sangsekerta, maka itu identik sekali dengan dengan budaya yang sifatnya bersifat Hindu. Nah ini. Begitupun dalam perlengkapan sehari-hari. Rizky orang mana nih? Rizky orang Lampung atau orang Jawa nih? Rizky Regis Rancasari nih. Orang apa? Orang Jawa. Nanti kalau Rizky nikah, kalau Rizky pakai pakaian adat orang Jawa, itu di lengan kanan dan kiri Rizky, itu ada perlengkapan pakaian adat Jawa, itu yang berupa di lengan kanan dan kirimu nanti kamu pakai, itu adalah lambang Garuda itu. Walaupun masyarakat Jawa, walaupun Rizky sekarang sudah sebagai seorang Muslim misalnya, tapi budaya itu tetap melekat dalam kehidupan kita. Ataupun ada yang teman-teman yang suku Lampung misalnya, sama di lengan kiri dan kanannya juga ada identitas simbol Garuda itu. Begitupun pakaian-pakaian adat atau pakaian-pakaian pernikahan atau perlengkapan budaya masyarakat-masyarakat di Indonesia yang lain. Itu. Nah, artinya simbol ini, lambang ini sudah mendarah daging. Bagi yang pernah ke Prambanan, ke Borobudur atau situs-situs peninggalan lain atau Candi Mendut atau candi apapun itu, lihat reliefnya. Pasti nggak jauh-jauh dari lambang Garuda itulah. Pasti banyak kalian temui itu. Itu yang mencerminkan bahwa budaya Hindu-Buddha itu memang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena nenek moyang kita, gak bisa kita pungkiri, itu juga mereka dulu adalah Hindu dan Buddha. Islam, Kristen, Katolik, dan agama yang lain itu datang belakangan. Dan kita gak bisa mengingkari fakta sejarah itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu bid'ah, Pak? Apakah itu dosa? Apakah itu haram, Pak? Tentu tidak. Ini yang saya bilang di video sebelumnya. Tentu tidak. Karena kita meyakini itu sebagai lambang pemersatu bangsa. Karena kita meyakini itu sebagai sebuah budaya. Gitu. Sama halnya ketika orang kenduri. Kenduri itu bid'ah atau haram? Enggak, ya enggak lah. Nah, semua tergantung niatnya bagaimana kita menyikapinya. Ini. Nah ini teman-teman semua. Sama halnya dengan kamu pakai HP. Kamu punya motor, kamu punya mobil. Mobil kamu itu buatan orang-orang yang setiap hari, setiap pagi nyembah matahari itu. Orang-orang Jepang tuh. Agamanya Shinto. Percaya bahwa Tuhan itu adalah matahari. Dan kamu pakai mobil-mobil buatan mereka. Bid'ah nggak kamu? Dosa nggak kamu? HP kamu itu buatan orang-orang yang menyembah nenek moyang mereka. HP buatan Cina atau bahkan HP kamu itu buatan orang-orang ateis yang tidak beragama. Lalu kamu pakai, dosa nggak kamu? Nah ini teman-teman semua yang perlu dipahami. Artinya ketika memahami sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, itu kalian harus pahami secara komprehensif. Nah, oke. Itu berkaitan dengan lambang negara. Lambang negara ini dulu disaimbarakan. Ada panitia, sebuah panitia yang dibentuk pemerintah, dulu namanya adalah Panitia Lencana Negara. Dan itu tujuannya adalah untuk membentuk lambang negara itu sendiri. Dan banyak ceritanya itu ada di video yang saya kirim, ada di materi di buku itu.
Juga ada dalam video yang sebelumnya. Nah, kalian bisa pelajari itu. Dari yang kedua, teman-teman semua, sila. Ini ngulas yang kemarin. Nah, sila. Kalau istilah Pancasila sendiri, sehingga muncul istilah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri itu pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma, karangan Putan Tular. Tuh. Putan Tular sendiri beragama Buddha. Pancasila yang ditulis dalam Putan Tular itu berisi pancadharma. Atau larangan-larangan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti mencuri, berbohong, kemudian minum minuman keras dan lain sebagainya. Itu Pancasila yang disebutkan dalam kitab Sutasoma. Tapi kemudian istilah Pancasila itu diadopsi dalam kehidupan kita saat ini. Nah, di kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan berbangsa bernegara, untuk mewadahi 5 sila yang menjadi dasar ideologi bangsa kita. Ini 29 Mei itu Muhammad Yamin. 31 kalau tidak salah itu Supomo. Dan tanggal 1 Juni itu Soekarno mengemukakan ideologi di hadapan BPUPKI. Tapi kemudian kenapa hari lahir Pancasila itu pada tanggal 1 Juni? Nah, itu sudah saya singgung sebelumnya. Karena Soekarno lah yang mampu menjelaskan secara gamblang, secara jelas, secara rinci, secara rigid tentang makna 5 yang ditawarkan, 5 sila yang ditawarkan itu. Ya. 5 sila yang ditawarkan itu. Penjelasan Soekarno itu sederhana sekali. Kalau nggak mau sila sebagai landasan dan ideologi bangsa kita itu jumlahnya 5, maka bisa 3. Dan kalau nggak setuju dengan 3, itu cukup 1. Sila kita ini kalau diintisarikan maka 1. Apa itu? Gotong royong. Itu yang dikatakan Soekarno, sehingga membuat seluruh peserta sidang itu memahami arti dari filosofi Grondslag atau dasar negara. Nah, ini teman-teman semua yang perlu dipahami. Jadi intisari dari Pancasila itu sendiri adalah gotong royong. Yang kemudian peserta sidang menyepakati bahwa jumlahnya tetap 5 sila itu. Ya, isinya apa? Isinya kemudian dirumuskan dalam panitia kecil yang namanya panitia 9. Itu Pancasila. Dan Pancasila kita sekarang pun itu intinya adalah gotong royong. Mari kita bahas. Bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Itu intinya adalah gotong royong. Karena agama apapun itu pasti memberikan pahala yang lebih ketika ibadah itu dilakukan secara bergotong royong. Kecuali puasa. Bagi yang muslim, sholat itu kalau gotong royong, pahalamu lebih banyak. Zakat itu gotong royong. Infak sedekah gotong royong. Haji pun itu gotong royong. Haji itu gotong royong. Tidak bisa kamu berangkat berhaji sendiri, tidak bisa. Syahadat pun itu gotong royong. Karena syahadat juga butuh saksi. Harus ada saksi yang balik, yang merdeka, yang tidak ada kepentingan apapun, yang bersedia menjadi saksi. Begitupun agama yang lain. Dalam Kristen, dalam kepercayaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sesuatu hal yang dilakukan secara bergotong royong kecuali puasa, itu pasti nilai pahalanya lebih. Nah, ini kemanusiaan yang adil dan beradab itu gotong royong. Memanusiakan manusia, menghormati hak dan kewajiban orang lain, itu gotong royong. Persatuan itu gotong royong. Setiap kita mempunyai keunikan sendiri, kekhasan sendiri. Tapi kemudian ketika kita
kita mengesampingkan ego, mementingkan kepentingan bersama, mementingkan kepentingan nasional, mementingkan kepentingan sosial di atas kepentingan kelompok atau pribadi kita, itu bergotong royong. Musyawarah itu gotong royong. Saya sedang ngomong kayak seperti ini, kalian mendengarkan, itu sudah bergotong royong. Saya ngomong kalian tidak mencela, tidak menyelah kata-kata saya sebelum saya berikan kesempatan untuk berbicara, itu bergotong royong. Itu musyawarah. Terakhir adil itu gotong royong. Nah ini. Karena adil itu nggak mesti sama. Berlian dan Adelia adik kakak misalnya. Berlian SMA, Adelia masih SD. Misal. Berlian dikasih uang jajan 20.000 karena SMA. Adelia dikasih 20.000. Sama, tapi nggak adil. Kenapa kebutuhan Berlian yang SMA itu berbeda dengan kebutuhan Adelia yang masih SD? Itu konsep adil, teman-teman. Nah, kemudian dari penjelasan Soekarno itu kemudian dirumuskan dalam satu panitia kecil namanya Panitia 9. Sehingga kemudian muncullah Pancasila yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Tapi kemudian Piagam Jakarta ini diprotes oleh orang-orang Indonesia bagian timur. Yang mayoritas mereka non-muslim. Kenapa? Isi sila pertamanya itu adalah berketuhanan dan berkewajiban menjalankan syariat Islam. Sedangkan orang-orang Indonesia Timur itu mayoritas mereka non-muslim. Sehingga sebelum 18 Agustus, sebelum diproklamirkan sebagai pembukaan undang-undang, maka dirubah. Dari berketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sampai sekarang. Dan satu hal, poin penting yang perlu kalian pahami, Pancasila tidak mungkin berubah. Kalau undang-undang masih boleh diamandemen. Tapi kalau Pancasila tidak boleh diganti lagi. Kenapa? Merubah Pancasila berarti merubah seluruh struktur ketatanegaraan kita. Ini merubah sistem pemerintahan, sistem kenegaraan dan seluruhnya. Nah ini. Nah itu sedikit ulasan tentang lambang dan sila dalam Pancasila. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan Pancasila. Kita sering mendengar istilah Pancasila Sakti. Atau kalau dalam kenegaraan itu sering kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Siti Khadijah, kapan itu Hari Kesaktian Pancasila? Khadijah, Siti Khadijah kapan? Masih mute Khadijah. Salah enggak apa-apa, yang penting berani ngomong dulu Khadijah. Saya nanya kok mau kamu balik nanya loh. Ya udah 1 Juni kok kayaknya kamu dipaksa bener kayaknya. Khadijah. 1 Juni itu hari kelahiran kamu, kelahiran Pancasila atau kesaktian Pancasila? 1 Oktober. Oke. Rizky bener, Ki? Benar, Pak. Oh, yang benar 1 Oktober. Iya, Pak. 1 September atau Oktober? Oktober, Pak. Anissa Dwi Ramawati? Benar 1 Oktober, Saktian Pancasila? Benar, Pak, 1 Oktober. Oke. Anis dan Adinda? Benar 1 Oktober? Oke. Farihah Zidni. Kenapa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? 1 Oktober, Pak. Iya, kenapa kok 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila?
Oke. Kayaknya si Fariha lagi disuruh masak itu. Rame bener itu. Kayaknya cabenya ketinggalan beli di warung itu. Lagi dimarahin kayaknya Fariha. Hana Zain Nabila. Hana, kenapa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Karena untuk mengenang kembali sejarah dalam memperingati ideologi bangsa. Lebih tepatnya, Untuk menghormati jasa para pahlawan. pahlawan siapa? Pahlawan siapa? Pahlawan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan... Revolusi, Pak. Oke. Jadi begini. Oke, thank you teman-teman. Jadi begini. Istilah Pancasila, kesaktian Pancasila atau Pancasila Sakti itu muncul pada tanggal 1 Oktober. Yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Oktober itulah hari atau tanggal yang membuktikan bahwa Pancasila itu tidak tergantikan sebagai dasar dan ideologi negara. Pada tanggal 1 Oktober itulah itu yang membuktikan bahwa Pancasila itu tidak tergantikan sebagai dasar dan ideologi negara. Kenapa? Karena sebelumnya 30 September itu Partai Komunis Indonesia atau golongan-golongan komunis itu memberontak terhadap negara. Tujuannya adalah merubah ideologi dan dasar negara dari Pancasila menjadi komunis. Ya. Tapi gagal. Kegagalan inilah yang kemudian dikatakan sebagai Pancasila itu sakti. Diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu. Ternyata walaupun orang-orangnya dibunuh, para petinggi pemerintahan dibunuh, ternyata Pancasila tidak serta-merta bisa dirubah. Kenapa? Karena ini sudah mendarah daging. Maka 7 pahlawan revolusi itu walaupun sudah dihabisi, tapi juga ternyata tidak serta-merta bisa merubah dasar negara. Pancasila menjadi komunis. Maka hari itu 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kenapa Pancasila tidak bisa dirubah menjadi ideologi lain? Ada 2 alasan. Itu yang ada di PowerPoint itu. Alasan yang pertama adalah karena Pancasila sudah memenuhi keabsahan prosedural. Secara prosedur, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara itu sudah sah. Sudah melalui mekanisme yang benar. Sudah melalui mekanisme yang benar. Baik lambang ataupun silanya. Ya. Artinya lambangnya lambangnya dirumuskan berdasarkan dari filosofis kebudayaan masyarakat Indonesia yang mewakili seluruh elemen budaya seluruh masyarakat Indonesia. Secara prosedur juga sila-silanya dirumuskan dari nilai-nilai perjuangan bangsa. Jadi tidak membuat para founding fathers kita itu tidak membuat Pancasila itu, tapi hanya merumuskan. Karena lambangnya itu sudah ada. Silanya juga sudah ada. Jadi jangan sekali-kali berpikiran bahwa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan itu adalah buatan daripada founding fathers kita. Buatan Soekarno, buatan Muhammad Yamin, buatan Soekarno, buatan Muhammad Hatta. Enggak. Tapi nilai-nilai yang saya sebutkan tadi itu muncul dari pengalaman nenek moyang kita. Muncul dari rasa senasib sepenanggungan nenek moyang kita akibat penjajahan. Ingat,
bangsa Indonesia itu tidak pernah bersaudara secara suku ataupun secara agama. Karena agama kita macam-macam. Setiap agama pasti mengajarkan sesama agamanya itu adalah saudara. Kalau Muslim misalnya di Al-Hujurat ayat 10. Setiap Muslim adalah bersaudara. Gitu ya. Orang-orang Katolik, Kristen pun juga sesama Kristen Katolik juga mereka bersaudara. Orang-orang Hindu juga begitu. Tapi kita bangsa Indonesia itu beda agama tapi tetap saudara. Kenapa? Karena senasib sepenanggungan. Ini teman-teman. Senasib sepenanggungan itu kadang ikatannya bisa lebih kuat dari saudara sekalipun. Oke? Apa buktinya? Contoh. Oke, kalian anak-anak muda ya, misal begini. Misal, saya ambil contoh kalian anak-anak muda. Berlian dan Adelia. Misal, kok Berlian Adelia? Jangan Berlian Adelia lagi lah. Bosen saya. Mana yang lagi berdua ini? Ulfa Fauzia sama Amar. Halo, Ulfa, tidur kamu Ulfa? Oke. Loh, hilang lagi kamu. Di mana kamu, Ulfa? Ulfa, mana Amar, Ulfa? Amar. Oke. Ya begini. Ulfa dan Amar itu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dibandingkan Ulfa dengan Farihah, dibandingkan Ulfa dengan Hana, dibandingkan Ulfa dengan Pertiwi, atau dibandingkan Berlian dengan Adelia. Kenapa? Mungkin Ulfa Fauzia dan Amar itu punya ikatan emosional senasib sepenanggungan. Ikatan senasib sepenanggungan. Misal, Ulfa dan Amar ini berasalkan dari satu kampung yang sama. Sehingga kalau berangkat kuliah, berangkat sekolah sering bersama-sama. Pernah merasakan bannya bocor, jadi jalan bareng-bareng dari jalan menuju rumah. Pernah merasakan telat bareng-bareng, telat masuk sekolah bareng-bareng. Pernah merasakan kehujanan bareng-bareng. Oke. Hal-hal seperti itu membuat si Ulfa dan Amar itu menjadi rasa senasib sepenanggungan. Dan ikatan itu yang membedakan hubungan emosional, hubungan pertemanan antara Ulfa dengan Amar dengan teman-teman yang lain. Atau mungkin Ulfa dan Amar ini pernah pernah punya cowok yang jadiannya bareng-bareng di hari yang sama. Kemudian pernah putus di hari yang sama juga. Nah, karena pernah merasa jadian di hari yang sama, pernah putus di hari yang sama juga. Sehingga keduanya merasa senasib sepenanggungan. Nasib kita sama ternyata. Jadian di hari yang sama, putus juga di hari yang sama. Artinya pernah melewati masa indah bersama-sama, pernah melewati masa yang sedih bersama-sama juga. Oke. Itu bisa membuat sebuah ikatan emosional. Lihatlah kalian SMA dulu. Ya. Ketika pernah sama-sama di hari yang sama, pernah jadian dengan teman yang lain, ya, itu ikatan emosionalnya kuat sekali. Pun begitu ketika orang itu putusnya bareng-bareng. Dulu kan kalau SMA kalian kan antar geng itu pacaran dengan satu geng yang lain gitu ya. Biasanya kamu orangnya. Nah, gitu. Nah, kalau putus satu putus semua, jadian satu jadian semua gitu. Masih masa unyu-unyu itu kan. Kadang kalau malu nggak sekarang kalau ingat seperti itu? Malu, oke. Jangankan kan di zaman saya pun sudah ada itu. Di zaman saya sudah ada itu. Nah, gitu ya. Ini nanti kalau semakin dewasa kalian akan semakin malu lagi. Saya pun malu kalau ingat masa-masa itu. Oke. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman semua.
Pun begitu dengan bangsa Indonesia. Mau orang Jawa, mau orang Sumatera, mau orang Lampung atau orang Kalimantan, orang Dayak, orang Papua, mau agamanya Hindu, Kristen, Katolik, atau apapun itu, pernah merasakan penjajahan. Pernah merasakan ketika punya harta, hartanya dirampas. Pernah merasakan ketika punya istri, suaminya dibunuh di depan istrinya. Pernah punya istri, istrinya diperkosa di depan suaminya. Pernah punya anak, anaknya diculik. Pernah punya sapi, kerbau, atau punya ini disita. Pernah merasakan kerja paksa. Nah itu. Pernah merasakan tertindas. Dan itulah yang membuat rasa senasib sepenanggungan. Dan yang kemudian menghasilkan sebuah nilai. Nilai bahwa kita ini harus merdeka. Untuk menghasilkan sebuah nilai bahwa kita ini orang beragama. Menghasilkan nilai bahwa kita ini menghargai hak dan kewajiban. Menghasilkan nilai bahwa kita ini nggak bisa merdeka sendiri-sendiri. Harus bersama-sama. Menghasilkan nilai sebuah kesejajaran, kesetaraan. Ya itulah dari Pancasila itu sendiri. Artinya memang founding fathers kita tidak membuat, hanya merumuskan, hanya menyusun. Oke. Nah, ini teman-teman semua yang perlu dipahami. Maka secara prosedural tidak akan ada ya orang yang menggugat. Orang Indonesia asli, orang yang lahir di Indonesia dan mempunyai bapak ibu orang Indonesia, maka tidak akan menggugat keabsahan dari Pancasila itu sendiri. Karena ini dari pengalaman sejarah. Maka dipertanyakan keindonesiaannya orang-orang yang masih menggugat Pancasila itu sendiri. Berarti tidak paham dari sejarah lahirnya Pancasila itu. Oke. Jangan gampang membid'ah-bid'ahkan, jangan gampang mengharam-haramkan sesuatu. Mengakui Garuda Pancasila sebagai lambang negara itu bid'ah, dosa. Kenapa? Karena Garuda itu kendaraannya Wisnu secara keyakinan. Misalnya. Lalu apa bedanya kamu dengan pakai motor Honda, Suzuki, Yamaha? Apa bedanya kamu pakai HP Oppo, Vivo? Oke. Nah itu teman-teman. Apa bedanya kamu pakai baju atau baju Hermes atau tas Hermes atau tas apa itu, Kremes apa-apalah itu. Oke. Kenapa? Itu semua juga buatan orang-orang yang mungkin non-Islam, non-Hindu, non-Kristen, non-Katolik, atau bahkan buatan orang-orang yang tidak beragama. Nah ini, secara prosedural, maka Pancasila sah. Nah mekanismenya jelas. Secara esensi, itu saya jelaskan tadi, secara esensi memang esensinya ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Lahir dari rasa senasib sepenanggungan tadi nilai-nilainya. Lahir dari budaya. Jadi kita nggak ngadopsi. Jadi memang lahir Indonesia. Sehingga dari dua keabsahan ini, maka Pancasila di Indonesia itu pada hakikatnya tidak tergantikan. Oke. Nah, ini alasan kenapa Pancasila dikatakan sakti. Apa buktinya kalau Pancasila tidak tergantikan? Peristiwa G30 SPKI. Oke. Itu membuktikan bahwa Pancasila tidak tergantikan sebagai dasar negara. Oke, selanjutnya teman-teman, intisari dari nilai-nilai Pancasila. Ini slide ini sudah saya bagikan, tapi mungkin saya yakin sebagian belum pada baca. Intisari yang terkandung dalam sila Pancasila. Pertama, sila ketuhanan. Intisarinya ada 4. Oke. Pertama, tolong dipahami. Pada dasarnya, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan. Apa maknanya ini?
Orang Indonesia harus beragama. Indonesia tidak akan pernah mengakui kewarganegaraan seseorang selama orang itu tidak beragama. Siapapun yang mau menjadi warga negara Indonesia, siapapun yang tinggal di Indonesia, maka dia harus beragama. Titik. Dia harus bertuhan. Orang yang tidak bertuhan maka tidak diperkenankan untuk menjadi warga negara Indonesia secara formal. Apa buktinya? Lihat di KTP-mu. Di KTP kalian itu pasti ada kolom agamanya dan wajib diisi. Terus bagaimana Pak orang-orang yang menganut agama-agama tradisional? Karena di Indonesia masih ada orang-orang yang menganut agama tradisional. Misalnya orang-orang di suku Tengger yang masih menganut agama kejawen. Atau orang-orang Baduy yang masih mereka masih kepercayaannya terhadap Wiwitan, Sunda Wiwitan. Maka kepercayaan tradisional itu oleh negara itu dianggap sebagai bagian dari bertuhan karena mereka masih meyakini adanya Tuhan. Ada meyakini adanya zat yang lebih tinggi dari kekuasaan manusia. Itu. Orang-orang yang agama kejawen itu masih meyakini adanya zat yang maha di atas kekuasaan manusia. Orang-orang Wiwitan, orang-orang Baduy yang mereka menganut agama Wiwitan, itu juga masih mengakui adanya Tuhan. Selama masih mengakui adanya Tuhan, maka mereka masih beragama. Dan itu berhak untuk tinggal di Indonesia. Tapi orang yang tidak beragama, itu tidak diperkenankan untuk menjadi warga negara Indonesia. Camkan itu baik-baik. Loh, turis-turis, Pak, mereka hanya berwisata, mereka hanya tinggal sementara. Oke. Nah, terus bagaimana Pak orang-orang yang KTP-nya tetap mengaku beragama Kristen, Katolik, atau Islam, tapi tidak pernah menjalankan ibadahnya? Negara hanya membutuhkan status hitam di atas putih secara formalitas. Selebihnya, urusan ibadah itu diserahkan pada masing-masing kita. Urusan ibadah itu urusan transendental dengan Tuhan. Oke. 2. Pada prinsipnya bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan. Artinya di sini bahwa negara, pemerintah, itu membuka ruang sebebas-bebasnya kepada kita. Bahkan memfasilitasi untuk terselenggaranya peribadatan kita. Beribadahnya kita itu wajib difasilitasi oleh negara. Apa buktinya? Setiap hari besar keagamaan, negara pasti meliburkan. Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru Hijriah, kenaikan Isa Al-Masih, Waisak, Nyepi. Tuh. Artinya negara menjamin peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya secara leluasa, berkeadaban. Bahkan negara memberikan perlindungan. Oke. Nomor 3 dan 4. Pada prinsipnya bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, pada prinsipnya bangsa Indonesia menjalankan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara yang berbudi pekerti luhur dan sikap saling menghormati. Negara menjamin agama yang kalian anut. Agama tidak boleh dipaksakan. Tidak ada agama yang
memaksa umatnya untuk menganut. Cara dakwah Rasulullah itu juga tidak memaksa. Bukan berarti Rasulullah itu ngalungin pedang ke semua orang, "Hai, kamu masuk Islam, kalau enggak saya tebas leher kamu." Enggak seperti itu. Setiap agama itu pasti nuntut keikhlasan dari para penganutnya. Ini. Maka boleh orang itu berdakwah, mensyiarkan Islam, tapi nggak boleh memaksa. Hana misalnya, Hana ini ngasih pinjaman utang ke orang non-muslim 100 juta. Orang non-muslim itu nggak mampu bayar. Terus Hana bilang, uangnya saya tagih. Kalau kamu nggak ada uang, saya anggap lunas, tapi kamu masuk Islam. Itu tidak diperkenankan. Itu tidak diperkenankan. Meminta orang lain untuk masuk dalam agama yang kita anut dengan cara dipaksa, itu sangat tidak diperkenankan. Negara menjamin itu. Bahkan di dalam hukum agama pun juga tidak diperkenankan. Ya paling banyak dalam lingkungan kita kan terjadi perbedaan agama karena pernikahan. Betul? Ya. Kalau pernikahan itu dianggap sebagai kemauan diri, keikhlasan diri. Kristen pindah Islam, Islam pindah Kristen, Hindu ke Kristen, Kristen ke Hindu, dan segala macamnya. Secara kajian agama, itu murtad. Tapi dalam kajian negara, itu menjadi bagian dari kebebasan yang diberikan oleh negara. Oke. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada konsep ini, pada dasarnya, atau pada prinsip menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Konsep sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ini bangsa yang merdeka. Maka kalau merdeka tidak ada bentuk penjajahan lagi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Tidak ada konsep perbudakan. Tidak ada konsep jual beli manusia. Nah itu. Karena pada hakikatnya hak asasi setiap orang itu sama. Ini. Setiap bangsa pasti menghargai hak dan kewajiban orang lain. Warga negaranya pasti dihormati. Karena hak asasi ini adalah pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib dihormati. Ari Amelia itu wajib menghormati hak dan kewajibannya Anggun Anisabila. Karena Anggun punya hak asasi, begitupun Ari Amelia punya hak asasi. Oke. Contoh kecil aja yang sering kita lalai. Segala akses informasi di HP-nya Anggun, misalnya, itu adalah privasinya Anggun, itu adalah hak asasinya Anggun. Anggun boleh membatasi orang untuk tidak mengetahui isi WhatsApp-nya, isi Instagram-nya, isi apapun yang ada sosial media yang ada dalam HP Anggun. Kalau Ari Amelia, HP-nya Anggun tergeletak, Ari diam-diam ngambil HP-nya Anggun, baca isi WA WhatsApp-nya, maka itu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Contoh kecil itu saja. Kenapa? Akses informasi itu menjadi hak. Privasi itu menjadi hak. Tidak boleh. Jangan sembarangan kamu buka HP punya orang lain, punya temanmu. Lancang. Tidak beretika itu. Itu hak asasi. Jangan main-main itu. Itu hak asasi. Hak asasi berkomunikasi.
Hak asasi mengakses informasi. Nggak boleh sembarangan. Ini ya. Nggak beradab kamu ketika kamu mencuri informasi dari orang lain. Ini, teman-teman semua. Itu contoh paling kecil yang sering kita lalai. Tuh. Maka jangan main-main. Kalau HP saya tergeletak, kemudian Adelia atau Anggun atau Hana buka HP saya. Misal, ada suatu privasi dalam HP saya itu yang kemudian Adelia atau Nabila sebarkan ke teman-teman yang lain. Dan kebetulan HP saya punya pengunci layar yang bisa melihat siapa saja orang-orang yang masuk ke HP saya selain saya. Maka kamu, Hana atau Adelia misalnya, atau teman-teman yang lain buka HP saya itu, bisa saya pidanakan. Saya pidanakan. Kenapa? Pertama, itu sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saya. Perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saya. Dan yang kedua, kalian melanggar akses privasi informasi yang saya peroleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak kalau dengan suami dan istri, Pak? Kalau masih pacaran, itu juga masih dalam batasan privasi. Pacarmu itu boleh tidak tahu atas apa isi HP kamu. Pacarmu buka secara diam-diam, maka itu pelanggaran terhadap hak kamu berkomunikasi. Oke. Tapi masalahnya bagaimana kalau dengan suami istri? Oke. Nah, itu ada dalam bahasanya kewarganegaraan. Kalian sudah belajar kewarganegaraan belum? Sudah belajar kewarganegaraan dengan Pak Rapani? Sudah? Oke, sudah. Kamu tanyakan nggak kalau seorang istri buka HP suami, suami buka HP istri, itu pelanggaran HAM atau enggak? Enggak. Tapi belajar HAM. Oke. Harusnya kalian tanyakan itu. Oke. Saya nggak mau membahas lebih jauh lah itu. Nanti urusan di kewarganegaraan itu hak asasi manusia itu. Oke. Ya jelas, teman-teman semua, ikatan perkawinan itu ikatan yang sakral. Ikatan perkawinan itu adalah ikatan yang sakral. Komunikasi antara seorang suami dengan orang lain itu hak. Tapi ada hak seorang istri juga ketika dia mengetahui atau memperoleh informasi dengan siapa suaminya berkomunikasi. Nah, itu panjang urusannya, itu hak dan kewajibannya panjang itu. Oke, kemudian kedua dan ketiga, pada prinsipnya menegaskan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati, nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa tumbuh subur dalam taman sari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Ini konsepnya sama, menghargai hak dan apa namanya, hak asasi manusia. Terus yang ketiga, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah merupakan bagian dari kemanusiaan yang universal, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke. Hak asasi manusia ketika belajar kewarganegaraan kemarin, hak asasi yang paling asasi apa? Indah Novitasari? Dah. Hak asasi yang paling asasi apa dah? Iya, Bapak. Iya. Hak asasi manusia yang paling asasi apa dah? Yang paling asasi. Jawab dah, jangan takut salah.
Apa Anda? Jawab aja dah, nggak usah takut salah Anda. Belajar berani ngomong. Indah, dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, jawaban. Apa yang ada dalam pikiranmu sekarang? Jawaban. Hak yang dimiliki manusia. Oke, semua asasi menurut kamu? Ayu Windina. Ayu Windina? Yo, apa yuk? Hak asasi paling asasi apa yuk? Kebebasan agama, Bapak. Ini siapa yang jawab ini? Ayu, Bapak. Ayu siapa? Ayu ini. Oke, Ayu Windina. Buffering tempat saya. Kebebasan beragama ya Ayu ya? Satu lagi. Hasna. Hasna Rafa. Ya nggak usah kaget gitu Hasna. Nah, Hasna ini kalau kaget sambil melotot ya. Hah, saya gitu kan dia. Oke, nah Hasna apa nah? Hak asasi paling asasi apa nah? Hasna, jawaban. Hasna, suaramu kecil banget. Asasi manusia. Oke, hak untuk hidup. Teman-teman perlu kalian pahami, hak asasi manusia yang paling asasi itu adalah hak mempertahankan hidup, bukan hak untuk hidup. Jadi kamu boleh melakukan apapun itu selama itu untuk mempertahankan hidupmu. Bahkan kamu membunuh orang lain pun diperbolehkan. Selama itu untuk mempertahankan hidupmu. Misal, nyebrang dari Merak ke Bakahuni. Kapalnya tenggelam di tengah. Pelampungnya tinggal satu. Saya, Hasna, dan Ayu Windina ini nggak bisa berenang. Pelampungnya tinggal satu. Hasna dan Ayu saya bunuh. Karena rebutan, saya dorong Hasna jatuh. Tenggelam. Ayu, karena rebutan saya dorong. Jatuh, tenggelam. Maka dalam konteks ini kita sama-sama melaksanakan hak untuk mempertahankan hidup. Maka saya tidak bisa dipidana. Karena saya mendorong Hasna dan Ayu Windina ke laut. Karena kondisinya darurat, sama-sama tidak bisa berenang. Contoh lain, si A mau diperkosa. Tapi si A ini mempunyai kesempatan untuk membunuh si pemerkosa atau mempertahankan diri, melakukan upaya apapun itu, pegang pisau atau pegang apa yang ada di sampingnya, dia membabi buta, mukul kepala orang yang mau memperkosa. Mati si pemerkosa ini. Maka si A tidak bisa dipidana. Kenapa? Dalam konteks mempertahankan hidup dan kehidupannya. Indah Novita, kamu pintar bela diri misalnya. Kamu dibegal orang di jalan, misal. Nah, karena kamu pintar bela diri, kamu hajar itu begal sampai babak belur, maka tidak ada pidana untuk kamu, ndak? Tidak ada pidana untuk kamu. Kenapa? Karena kamu ndak sedang membela diri. Oke?
maka lakukan apapun untuk mempertahankan hidup dan kehidupanmu. Ya. Oke, selanjutnya persatuan Indonesia. Oke, satu, pada prinsipnya menegaskan bahwa kita mendirikan suatu bangsa ini untuk seluruh Indonesia, bukan untuk satu kelompok atau satu golongan. Kita mendirikan bangsa ini bukan untuk orang Jawa, bukan hanya untuk orang Sumatera, bukan untuk Islam, bukan untuk Kristen atau Katolik atau Hindu Buddha saja. Kita mendirikan bangsa ini untuk semua perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak boleh ngeklaim, kita nggak boleh menguasai. Ya. Seolah-olah Indonesia ini hanya punya orang Jawa saja, enggak. Itu. Seolah Indonesia hanya milik orang Muslim atau milik orang Kristen atau Hindu saja, enggak. Ini milik kita bersama. Maka kita wajib menghormati orang-orang yang berbeda tadi. Oke. Orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku dengan kita itu juga saudara kita. Saudara karena senasib, sepenanggungan tadi. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan. Ini yang saya bilang. Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman. Orang yang berbeda dengan kita, itu nggak bisa kita cemooh, teman-teman. Zolim. Orang yang kulitnya hitam, kamu cemooh, kok kulitnya hitam sih? Karena kalian menganggap bahwa kulitnya hitam itu apa namanya, jelek. Ya, kita masih menganggap seperti itu. Ada yang masih menganggap seperti itu. Bahwa orang yang rambutnya keriting itu jelek. Sehingga ada sebagian dari kita yang mati-matian mutihin badan. Yang sontek putih, pakai lulur, pakai apalah, pakai lumpur lah, pakai ini segala macam. Oke. Mati-matian kita rebonding, smoothing, bleaching, dan apa yang cing-cing-cing itu. Tapi tahukah kalian, kalau kalian yang kamu katanya kulitnya kuning langsat putih, ketika kamu datang ke Afrika atau kamu datang ke Papua, kamu adalah orang paling jelek di sana. Karena bagi mereka, cantik itu adalah semakin hitam kulitnya dan semakin keriting rambutnya. Itu cantik bagi mereka. Karena kita di Indonesia bagian barat ini menganggap bahwa orang yang kulitnya putih, rambutnya lurus itu yang cantik. Tapi di sana, yang rambutnya keriting dan semakin hitam kulitnya, itu yang semakin cantik. Artinya apa? Jelek, ganteng, cantik, itu relatif. Relatif. Teman-teman. Kamu jangan kira karena jenggot dan kumis saya, kalian anggap saya jelek. Menganggap saya kelihatan lebih tua. Enggak. Lihat bangsa-bangsa Arab. Orang yang punya jenggot selama jambangnya nih gabung dengan jenggot. Suatu kehormatan itu di Arab Saudi. Atau di negara-negara Arab. Di Indonesia, orang jenggotan dikit potong, jenggot dikit dipotong, jenggot dikit potong. Oke. Anak-anak kuliah usia SMA atau kuliah di negara-negara Arab itu mereka sudah memanjangkan jenggot dari mulai jambang sampai jenggot. Ini. Nah, ini ini yang perlu dipahami, teman-teman semua. Artinya perbedaan itu wajib kita hormati.
Tidak boleh kita mencemooh itu. Oke, karena apapun fisik kita itu tidak mencerminkan apa perilaku kita. Oke, sepakat itu? Sepakat, Bapak. Oke. Kemudian kita nggak boleh chauvinisme. Chauvinisme itu rasa kebangsaan yang berlebihan. Chauvinisme itu kalau lingkup sempitnya begini. Saya mengaku paling ganteng, sedangkan orang yang lain itu tidak saya anggap jelek. Orang chauvinisme ini, orang Indonesia ini dianggap paling bagus, paling hebat, sementara menganggap bangsa lain itu jelek. Itu chauvinisme. Ayu Andira merasa paling, Ayu Windina merasa paling cantik, sehingga menganggap orang yang lain itu jelek semua. Nah, itu Ayu berarti sedang mempunyai rasa chauvinisme. Kemudian ini yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keempat. Intinya mufakat. Apa itu mufakat? Suatu keputusan yang bisa diterima oleh seluruh halayak yang ada tanpa menimbulkan perpecahan, tanpa menimbulkan perselisihan. Itu mufakat. Oke. Maka dalam keadaan apapun, keputusan baik itu di tingkat keluarga, nanti kalau kalian sudah berkeluarga, mau di tingkat RT, desa, dan segala macamnya, semua keputusan yang diambil itu tidak boleh atas kemauan pribadi, harus mufakat. Suamimu pengen makan nasi goreng, kamu pengen makan soto, anakmu pengen makan mie ayam, mau ngapain kamu? Saya tanya. Nah, contoh masalah kecil aja, nanti kalau sudah bersuami. Suamimu pengen makan nasi goreng, kamu pengen makan soto, anakmu pengen makan mie ayam. Gebi, kira-kira kalau kayak gitu kasusnya, kamu mau ngapain? Gak jadi makan. Ya, Gebi ya? Iya, Pak. Mengalah, Bapak. Wah, luar biasa Gebi. Oke. Nah, memutuskan untuk makan bersama apa menunya pun musyawarah. Nah, ini mufakat. Nah, ini terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang saya bilang tadi. Adil berdasarkan kebutuhan. Adil dengan tetap memajukan kesejahteraan lahir dan batin. Adil berdasarkan penghidupan yang layak bermartabat. Nah, ini negara wajib memunculkan itu. Apa buktinya? Contoh, negara menjamin stabilitas 9 bahan pokok sembako. Itu dalam rangka apa? Menciptakan keadilan. Agar semua orang bisa beli, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun sekarang minyak goreng lagi mahal, lihat, ketika harga minyak goreng melonjak, yang semula 2 liter itu 28.000 atau berapa, beng, melonjak 2 liter jadi 40.000. Apa yang dilakukan negara? Dia memberikan subsidi. Dia menurunkan harga minyak goreng. Dia membuat suatu harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan negara untuk menciptakan keadilan tadi. Oke. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga tentang lanjutan dari lambang dan sila dalam Pancasila. Ada yang tanyakan? Oh, sudah zuhur juga nih. Kalau ada yang ditanyakan nanti via WhatsApp saja. Via grup kita. Monggo silakan materi. Baik, Bapak. Oke. Materinya nanti dibaca teman-teman semua supaya nanti ketika beralih ke materi selanjutnya, dasar materi yang pertama sudah bisa dijadikan pemahaman untuk materi yang selanjutnya. Sekian pertemuan dari saya, teman-teman semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.